Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayat talabazani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tanda-tanda kiamat. Kemarin kita sudah bahas tentang tanda-tanda kecil kiamat, ya, tanda-tanda yang sudah berlalu dan akan terus berlalu, banyak sekali, ya. Di antaranya adalah tersebarnya zina, ya, merebaknya zina, tersebarnya khamar, orang minum khamar sudah tidak malu lagi, sudah legal, sudah halal menurut mereka. Kemudian laki-laki tadi seperti tadi dijelaskan, laki-laki condong dengan laki-laki, perempuan condong dengan perempuan, waliyadzubillah. Dan juga banyak sekali, ya, ada wabah, kematian, ya, pembunuhan sangat tinggi, kemudian syirikan, orang-orang memutus tali silaturahmi, sudah banyak sekali terjadi. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah tanda-tanda besar dari kiamat. Yang tanda-tanda kecil kemarin sudah kita bahas secara singkat, secara ringkas, dan insya Allah pada kesempatan kali ini pun kita akan bahas tanda-tanda besar secara singkat dan ringkas, ya, insya Allah. Tidak perlu lama-lama, ya. Baik, yang pasti Ahlussunnah wal Jamaah mengimani tentang adanya tanda-tanda besar kiamat, ya. Di antaranya adalah keluarnya Imam Mahdi, ya, kemudian Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, ya, kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj tadi, kemudian nanti ada terbit matahari dari barat dan yang lainnya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tihimul malaikatu aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qulin tadhiru inna muntadhirun. Hal yanzuruna illa an ta'tihimul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yang mereka nantikan yaitu tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, ya, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Maka yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Maka tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman setelah itu. Ya, sebelum itu tidak lagi bermanfaat iman seseorang, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Kemudian qulin tadiru inna muntadhirun. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Jadi tunggulah oleh kalian hari kiamat, sesungguhnya kami pun juga menunggu, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda tentang tidak akan terjadi kiamat besar, ya, kiamat kubro, kecuali melewati 10 tanda besar ini. Inna sa'ata la takunu hatta takuna asru ayat. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. Apa saja? Khashfun bil masyriq, khashfun bil masyriq, wa khashfun bil maghrib, wa khashfun fi jaziratil Arab. Penenggelaman bumi, ya, permukaan bumi di masyriq, di timur. Kemudian penenggelaman juga bumi di maghrib, di barat. Jadi bumi tenggelam, ya. Kemudian wa khashfun bil Arab, bi jaziratil Arab,
dan juga penenggelaman di Jaziratul Arab, di daerah Arab, ya di Jazirah Arab, di negara-negara Arab, ya Jazirah Arab. Kemudian setelah itu wadukhan, keluarnya asap, ya wadukhan, keluarnya asap. Wadajjal, dan juga keluarnya dajjal. Wadabbab, keluarnya binatang besar, dabab, binatang yang besar, binatang buas yang besar. Kemudian wa Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian juga ada Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat kurungan mereka, ya, yang mereka dikurung atau dibentengi agar tidak merusak oleh Zulkarnain. Kemudian selain Ya'juj wa Ma'juj wa tulu syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari arah barat, ya terbitnya matahari dari barat. Wa narun takhruju min qa'ri Aden, dan ada api yang keluar dari dasar bumi Aden, tarhalun nas, yang menggiring manusia. Jadi ada api yang sangat besar, ya, yang api ini menggiring manusia. Yang api ini keluar dari bumi Aden, kemudian menggiring manusia. Serta yang terakhir, tanda yang ke-10 adalah wa nuzulu Isa bin Maryam alaihi salam. Kemudian juga turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi yang pertama adalah kashfun, ya, penenggelaman bumi di timur. Kedua, penenggelaman bumi di barat. Ketiga, penenggelaman bumi di Jazirah Arab. Yang keempat, keluarnya asap dukhan. Yang kelima, keluarnya dajjal. Yang keenam, keluarnya dabab, ya, dabbah, keluarnya dabbah. Kemudian setelah keluarnya dabbah, yang ketujuh adalah keluarnya Ya'juj wal Ma'juj. Yang kedelapan, terbitnya matahari dari barat. Yang kesembilan, keluarnya api yang menggiring manusia dari bumi Aden. Yang turunnya Isa bin Maryam. Ini berdasarkan hadis yang dari Imam Muslim, dari sahabat Hudzaifah ibn Said. Adapun di riwayat-riwayat yang lain, ya, ada juga, dan berselisih para ulama tentang apa yang urutan yang pertama kali. Jadi ya belum ada kejelasan, ya, urutan mana yang pertama kali, kan, tapi para ulama menyimpulkan beberapa urutan karena di sini menggunakan kata, ya, dalam bahasa Arab ada kata wow di sini, ya, dan seperti, ya. Jadi urutan tandanya semuanya diungkapkan hanya dalam berbagai hadis itu tanpa urutan, ya, menggunakan kata wow aja, karena urutan penyebutan di dalam ini sama sekali tidak mengandung arti urutan dalam kejadian sesungguhnya. Misalkan ini dulu kemudian ini, tidak, ya, karena hanya menggunakan kata wow yang sementara huruf tersebut itu tidak mengandung makna urutan. Tapi ada beberapa nas yang urutannya juga menyalahi nas yang lainnya. Jadi maka agar lebih jelas kita akan bagian contoh dengan mengungkapkan beberapa hadis yang menyebutkan tanda-tanda kiamat itu secara keseluruhan, tahu sebagiannya. Jadi ada yang sebagiannya, ada yang diurutkan seluruhannya. Tapi kita bahas sedikit-sedikit, ya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari yang kita bahas tadi, ya. Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW datang kepada kami sedangkan kami tengah berbincang-bincang. Lalu beliau bertanya, ma tadakkarun, apa yang sedang kalian saling perbincangkan, apa yang sedang kalian bicarakan? Mereka menjawab, kami sedang membicarakan kiamat. Beliau berkata, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayat. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian melihat
10 tanda sebelumnya, ada 10 tanda besar. Kemudian beliau menyebutkan asap, dukun, ya dajjal, binatang, dabah, kemudian terbit matahari dari barat, turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 khosaf, 3 penenggelaman di bumi, ya. Kemudian ya 3 penenggelaman di bumi, yaitu khosaf di timur, kemudian khosaf di penenggelaman di barat, kemudian khosaf di Jazirah Arab, ya khosaf di penenggelaman bumi di Jazirah Arab, dan yang terakhir keluarnya api dari Yaman, yang manusia disitulah tempat mereka berkumpul, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini ya dari Hudzaifah bin Asid dengan jalur yang lain, yaitu sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga ada 10 tanda sebelumnya. Disebutkan khasab dulu tadi seperti tadi yang kita bahas. Khasab di timur, khasab di barat, khasab di Jazirah Arab, asap, dajjal, binatang bumi, itu dabah, Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari barat, api yang keluar dari jurang Aden yang menggiring manusia. Dan riwayat yang lain, wal ashiratu, yang ke-10 adalah nuzulu Isa bin Maryam alaihissalam. Dan yang ke-10 adalah turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi ini adalah hadis yang dikeluarkan dari seorang sahabat dengan 2 lafaz atau redaksi yang berbeda mengenai urutan tanda-tanda besar kiamat tadi. Kemudian yang berikutnya, biar kita tahu nih ya sedikit-sedikit urutan-urutannya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegera kalian dalam beramal sebelum datangnya 6 hal: terbitnya matahari dari barat, ya, asap, datangnya asap, dukun, kemudian dajjal, kemudian dabah, binatang, kemudian sesuatu yang khusus untuk kalian kematian, ya, atau masalah umum yaitu hari kiamat. Jadi sesuatu yang khusus menimpa seseorang yaitu kematian. Jadi kematian itu termasuk kiamat untuk seseorang. Ya. Kiamat apa? Kiamat sugro, ya, kematian. Yang kecil, yang hanya dampaknya 1, 2, 3, dan itu disebutnya sugro, kiamat sugro. Adapun kiamat yang secara umum, masalah yang umum yaitu hari kiamat. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz yang lain, bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datangnya 6 hal, yaitu dajjal, asap, kemudian binatang bumi yaitu dabah, kemudian terbitnya matahari dari barat, kemudian masalah umum yaitu hari kiamat, dan sesuatu yang khusus untuk kalian yaitu kematian. Jadi segeralah kalian beramal sebelum datangnya kematian, sebelum datang dajjal, itu datang dajjal, asap, binatang bumi, terbitnya matahari dari barat, masalah sebelum datangnya kiamat dan sebelum datangnya kematian. Ini pun hadis dari seorang sahabat yang diriwayatkan dengan 2 hadis yang berbeda. Jadi ada hadis tadi dari sama-sama Imam Muslim dan sama-sama diriwayatkan dari Abu Hurairah, tapi redaksinya berbeda. Kemudian disebutkan juga tanda-tanda besar kiamat juga dalam menggunakan huruf wawu tadi, yaitu pun tidak menunjukkan urutan. Jadi yang mungkin kita ketahui adalah urutan sebagian dari tanda itu sebagian setelah yang lainnya. Jadi sebagaimana terdapat dalam beberapa riwayat tadi seperti dijelaskan dalam hadis-hadis, ya. Jadi kita akan bahas tentang urutan-urutannya. Kemudian dari juga ada hadis dari yang lainnya dari bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, naik ke mobil. Kiamat yang besar itu yang pertama kali keluar adalah terbitnya matahari dari arah barat, lalu keluarnya binatang, dabah tadi dari dalam bumi, kemudian manusia pada keluar dari binatang dabah itu dari bumi itu pada waktu duha, ya, pada manusia pada waktu duha, dan mana saja di antara keduanya yang terlebih dahulu keluar, maka yang lainnya terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Jadi dalam redaksi hadis ini, ya, dari hadis Imam Muslim ini, yang pertama kali keluar diantaranya adalah terbitnya matahari, kemudian binatang dabah tadi, binatang yang keluar dari perut bumi. Jadi kata beliau, Rasulullah SAW, kata riwayat hadis riwayat Imam Muslim ini, kata Rasulullah SAW, jadi dari mana saja yang
keluar di antara keduanya yang terlebih dahulu keluar, maka yang lainnya segera menyusul. 8 yang lainnya itu akan menyusul dalam waktu yang dekat. Ya, dan ini adalah redaksi dari hadis Imam Muslim. Baik. Sementara juga dari Imam Ahmad rahimahullah memberikan tambahan-tambahan dalam riwayat, ya, riwayatnya. Bahwasannya Abdullah berkata saat itu beliau membaca beberapa kitab yang aku meyakini bahwasannya yang pertama kali keluar adalah terbitnya matahari dari barat. Kemudian benar Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga menggabungkan antara riwayat yang menjelaskan bahwasannya keluarnya Dajjal yang pertama kali dan riwayat yang menjelaskan bahwasannya terbit matahari dari barat dialah yang pertama kali. Beliau berkata pendapat yang paling kuat dari keseluruhan riwayat tersebut bahwasannya keluarnya Dajjal adalah tanda besar pertama yang mengisyaratkan perubahan keadaan secara umum di muka bumi. Di hal ini berakhir dengan wafatnya Nabi Isa. Jadi keluar Dajjal, pertama Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian ada Nabi Isa, kemudian Dajjal dibunuh Nabi Isa, kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya. Jadi, sedangkan terbitnya matahari dari arah barat adalah tanda besar pertama yang mengisyaratkan perubahan atas alam ini, yaitu atas susunan tata surya ini. Hal itu berakhir dengan datangnya kiamat. Jadi, setelah terbit matahari, berakhir dengan datangnya kiamat. Kalau Dajjal tadi berakhir dengan wafatnya Nabi Isa. Jadi ketika Ya'juj dan Ma'juj sudah mati, ya Ya'juj dan Ma'juj sudah mati lagi, kemudian Nabi Isa alaihissalam kemudian juga meninggal dunia, wafat setelah menjadi pemimpin. Kemudian baru ada tanda-tanda seperti terbitnya matahari dari barat. Setelah terbitnya matahari dari barat ini, itulah awal, ya, kemudian binatang besar daripada matahari terbit dari barat. Namanya siapa ya? Dan berakhir dengan tape. Adapun munculnya Dajjal, ya, turunnya Nabi Isa dari langit dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, walaupun mereka keluar sebelum matahari terbit dari barat, sebelum munculnya binatang, ya, sebelum munculnya binatang, karena mereka semua adalah manusia, ya. Ya'juj Ma'juj manusia, Dajjal manusia, Nabi Isa alaihissalam manusia, ya. Menyaksikan juga mereka juga menyaksikan hal yang semisal dengan mereka. Jadi bukan hal yang aneh. Jadi berbeda dengan keluarnya Dabbah, ya. Kemudian berbeda juga dengan terbitnya matahari dari barat. Maka semuanya itu adalah hal-hal yang di luar kebiasaan. Kalau manusia, kalau Dajjal, ya Dajjal manusia. Walaupun dia Allah kan memiliki kemampuan, ya, melebihi atau di luar, ya. Ya, kemudian Nabi Isa, dia adalah manusia. Dan Allah, jelas dia manusia. Ini dong Mas, malu ya makan depan Mas. Tadi pagi gak apa-apa makan depan Mas. Baik. Nampaknya pendapat ini, ya, yang tadi ini, ya, yang dipegang oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya tentang ya, kemudian keluarin Nabi Isa, turunin Nabi Isa dari langit, itu terjadi sebelum tanda-tanda yang besar tadi seperti terbitnya matahari. Mana? Yang menjadikan tanda kiamat ini adalah keadaannya sebagai manusia tadi, ya, dengan kemampuan untuk memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, seperti Dajjal, seperti bisa mampu berkata kepada langit, turun hujan, maka turun hujan. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, maka bumi pun tumbuh-tumbuhan. Ya, dan banyak kemampuan lagi yang di luar kemampuan oleh manusia. Maka ini adalah hal-hal yang aneh. Maka oleh sebab itu Dajjal termasuk tanda-tanda besar jadi kiamat besar. Baik. Jadi ini adalah urutan antara satu kelompok tanda-tanda kiamat dengan kelompok lainnya. Ya. Jadi ada urutan yang pertama adalah tanda-tanda yang menunjukkan tanda besar kiamat, tapi hanya sebatas kewajaran saja. Maksudnya
tidak sesuatu yang aneh, ya, seperti Dajjal ya manusia, walaupun fitnahnya sangat besar, ya. Kemudian Ya'juj Ma'juj membunuh, merusak dan lain sebagainya, tapi dia masih manusia. Sedangkan terbit matahari dari barat, ya, mereka tidak pernah melihatnya, kecuali ya itu terjadi baru kali itu saja, dan ini sesuatu yang aneh. Kemudian Dabbah, binatang buas binatang yang sangat besar yang keluar dari perut bumi ini pun, yang menggiring manusia ini pun sangat binatang yang sangat aneh, yang di luar kebiasaan manusia dan menjadi tanda-tanda besar. Baik. Jadi jika tanda-tanda besar hari kiamat yang pertama telah muncul, maka tanda-tanda yang lainnya pun akan segera muncul secara berurutan, bagaikan sebuah mutiara dalam sebuah rangkaian kalung, ya. Jika satu keluar, maka keluar yang lainnya keluar, ya. Jika kayak rantai aja, rantai satu diangkat, maka yang lainnya akan ikut, ya. Jadi kalau sudah ada keluar Imam Mahdi, ya, sudah dibayat, kemudian datang Dajjal menebarkan fitnah, kemudian turun Nabi Isa, maka akan terus keluar, ya. 10 tanda kiamat yang disebutkan tadi, yaitu penenggelaman hasab di permukaan bumi di di timur, penenggelaman di barat, kemudian penenggelaman di Jazirah Arab, kemudian juga keluarnya asap dukhon, kemudian keluarnya Dajjal, ya, keluarnya binatang besar, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, api dari barat, kemudian api keluar dari Aden, bumi Aden, terakhir turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Ini semua jelas akan keluar dengan sendirinya. Walaupun urutannya tadi seperti yang tadi sampaikan, tidak ada riwayat atau redaksi hadis yang menjelaskan tentang urutannya, ya, urutan pastinya. Tapi tanda-tanda besar inilah akan muncul, ya. Satu tanda muncul, kemudian yang lainnya akan segera mengikutinya. Di antaranya ya Imam Ahmad berkata, ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda kiamat bagaikan mutiara yang terangkai dalam seutas benang. Jika benang itu putus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lainnya. Artinya, kalau keluar satu tanda, maka tanda-tanda 10 tanda ini keluar satu, maka tanda-tanda yang lainnya akan segera bermunculan dalam waktu yang berdekatan. Jadi kalau misalkan tanda-tanda besar kiamat yang muncul, ya, karena zahir hadis tadi menyebutkan saling berdekatannya kemunculan tanda tersebut dengan jarak yang sangat dekat. Artinya ketika muncul satu, maka yang lainnya akan mengikutinya. Jadi tanda besar kiamat yang pertama setelah kemunculan Al-Mahdi, ya, adalah keluarnya Dajjal. Kalau secara singkat seperti itu, keluarnya Dajjal. Kemudian keluarnya Dajjal, manusia tidak bisa menghadapi Dajjal, bahkan Imam Mahdi tidak bisa menghadapi Dajjal. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam untuk membunuhnya. Nabi Isa alaihissalam secara singkat, ya, Nabi Isa alaihissalam sudah membunuh Dajjal. Dajjal bertemu dengan Nabi Isa, meleleh bagaikan garam yang terkena air. Walaupun tidak dibunuh, pasti mati, tapi Nabi Isa tetap membunuhnya dengan tombaknya. Kemudian mati Dajjal. Setelah itu manusia kembali aman. Kemudian datang lagi Ya'juj dan Ma'juj, terbongkar pula, ya, dinding pembatas antara manusia dengan Ya'juj dan Ma'juj. Maka keluar Ya'juj dan Ma'juj yang sangat banyak, dan Nabi Isa alaihissalam tidak bisa membunuh Ya'juj dan Ma'juj, ya. Belum. Dan Ma'juj ini tidak bisa dibunuh kecuali dengan izin Allah. Nabi Isa berdoa, Nabi Isa alaihissalam berdoa untuk kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj ini, ya. Beliau maka Allah membinasakan mereka. Kemudian Isa alaihissalam berkata, maka di antara yang diwahyukan oleh Rabbku kepadaku bahwasannya hal itu kiamat terjadi. Jika demikian, maka sesungguhnya kiamat itu bagaikan wanita hamil yang telah sempurna kehamilannya, sementara keluarganya tidak mengetahui kapan mereka dikagetkan oleh kelahirannya, malam harikah atau siang harikah. Jadi Nabi Isa mengatakan hari kiamat adalah seperti
wanita yang hamil ya, yang telah sempurna sudah siap melahirkan, tapi nggak tahu kapan mau lahirnya ya. Anak itu kapan lahirnya, entah hari siang hari kah atau malam hari kah. Seperti itu kiamat. Jadi dan ini tentang dekatnya kiamat, karena antara wafatnya Nabi Isa alaihissalam dan terjadinya kiamat terdapat beberapa tanda-tanda besar kiamat. Masa di Seperti sini kan? apa? Terbitnya matahari di barat, munculnya binatang yang besar tadi, tufon atau asap, dan keluarnya api yang mengumpulkan manusia ke tempat berkumpulnya. Dan tanda-tanda kiamat ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, ya, sebelum apa? Tegaknya hari kiamat. Maka perumpamaan seperti inilah yang disebut tadi seperti ikatan yang terputus dari rangkaiannya. Jadi kalung mutiara itu, atau kalung lah ya, kemudian yang lainnya akan keluar dengan sendirinya mengikuti. Jadi kita sudah tahu ya, bahwasannya urutan memang ada kepastian. Tapi kalau secara zahirnya, secara apa namanya, hadis ini, ya setelah adanya Imam Mahdi ya, Allah alam apakah Imam Mahdi atau belum, kita tidak mengetahuinya. Kemudian setelah itu datang Dajjal buat fitnah, kemudian datang turunnya Nabi Isa dari langit dan membunuh Dajjal. Setelah itu terjadilah apa tanda-tanda besar lainnya. Allah alam bisawab. Pendapat inilah ya yang lebih mendekati tadi yang sudah Anda ungkapkan, bahwasannya Imam Mahdi manusia ya, walaupun bukan tanda-tanda besar kiamat, tapi Imam Mahdi nanti akan datang menjelang hari kiamat, karena dialah yang akan mengumpulkan manusia. Ya, manusia berbayat kepadanya. Kemudian setelah itu jadi walaupun tidak disebutkan ya, tidak disebutkan Imam Mahdi, tidak disebutkan, tapi Al-Sunnah meyakini bahwasannya salah satu tanda kiamat yang besar adalah munculnya Imam Mahdi. Ya, karena setelah Imam Mahdi pasti ada apa? Ada Dajjal kan? Setelah Imam Mahdi pasti ada Dajjal. Setelah ada Dajjal pasti ada apa? Ada Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa ketika Imam Mahdi sedang ingin memimpin sholat. Ya, jadi ketika itu ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa, berarti kedua ini tidak bisa saling berhubung, tidak bisa dipisahkan antara keluarnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam dan terbunuhnya Dajjal. Ya. Mungkin ini secara singkat tanda-tanda besar kiamat yang besar, yang 10. Kalau di hadis yang tadi Ustaz bacakan ada khashfun fil masyriq, kemudian tenggelamnya bumi di mana? Di timur, tenggelamnya bumi di barat, tenggelamnya jazirah Arab, tenggelamnya bumi di jazirah Arab, kemudian ada keluar dufon asap, kemudian Dajjal, setelah Dajjal kemudian ada keluarnya Dabbah, binatang besar, kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari barat, keluar api yang menggiring manusia ke bumi Adan, dan riwayat yang lain yang adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Allah alam bisawab. Mungkin secara sekilas nanti kita bahas tentang Imam Mahdi, kita bahas tentang Dajjal, tentang yang lainnya insya Allah sendiri-sendiri ya. Allah alam bisawab. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhol anak soleh. Udah. Tanyakan? Yang Tafadhol untuk yang bertanya dipersilahkan. Jika tidak ada bertanya nanti aneh nanya loh. Yuk. Udah Ustaz aja yang nanya, Ana mau nanya. Tadi nanya ke antum. Jawab apa? Tadi kan sebutkan salah satu dalil yang disampaikan oleh Ustaz Abu Asma di mana ciri-cirinya tanda hari kiamat. Coba sebutkan salah. Tadi. Susah, Ustaz.
Makanya nanya yang itu gratis, akhi. Padahal perihal kiamat itu masih Farhan, silakan. Farhan. Gak masuk kan? Apa Farhan? Gak masuk. Coba siapa yang ingat 10 tanda kiamat? 10 besar tanda kiamat. Yang ke satu, Al-Kairo. Apa? Nairo. Yang satu tuh ini ya apa? Kemunculan Imam Mahdi. Oh boleh Imam Mahdi, boleh nggak berurut nggak apa-apa Imam Mahdi. Terus nanti turunnya Nabi Isa, Ya, yang kedua Naila bagus. muncul Dajjal. Jut Majud. Lanjut Majud. Weh, Allah Akbar, apa Aku ini? nggak pilihan. Oh, Dabbah. Apa? Cuman doang. Nabi Isa. Ya, keluar kita. Majud. Matahari terbit dari barat. Ya, apa? Isap. Bina matahari di barat. Ya, baru 5. Dukon. Majud. Ya, Dukon. Asap. Oh, angin yang kencang. Angin nggak ada. Di sini nggak ada angin. Keluar api. Hewan buas. Tapi udah menggiring. Hewan Ya, buas. Muhammad, tiga lagi yang Arab tenggelam. ya jadi Arab tenggelam, bukan Arab tenggelam, bumi apa penenggelaman bumi ya, apa ambles gitu ya, penenggelaman bumi di Jazirah Arab. Apa lagi? Penenggelaman Hewan dia. di timur dan penenggelaman bumi di barat. Kalau sekarang ditanya penenggelaman bumi udah ada belum? Belum. Di Oh udah Jakarta. ada, penenggelaman bumi udah ada. Skalanya kecil. Ada di Jakarta. Di Bandung, di Bandung. Anjir. Penenggelaman bumi banyak. Kemarin waktu terjadi di mana di Palu itu, ingat Palu yang Di Aceh. malam itu tutup lagi. Nah, Gempa. penenggelaman bumi tapi itu hanya skala kecil. Satu tempat yang dimaksud dengan penenggelaman bumi di timur, kemudian penenggelaman secara besar-besaran. Ya. Wallahu alam seperti apa, yang jelas itu sebuah bencana ya sangat besar. Jadi Allah tenggelamkan bumi di timur, kemudian Allah tenggelamkan bumi di barat, kemudian Allah tenggelamkan juga bumi di Jazirah Arab, ya sangat besar bencananya. Allah alam. Dan ini nanti terjadi menjelang hari kiamat. Tidak apa. Baik. Siapa yang tahu yang membunuh Dajjal? Nabi Isa. Bisa dibunuhnya pakai apa? Pakai Tombak. pakai tombak. Iya, pakai tombak, bukan pakai pedang ya. Pakai tombak. Pakai pistol. Enggak begitu. Pakai tombak. Kemudian Dajjal kalau ketemu Nabi Isa seperti apa? Panik. Leleh. Yang garamnya dicampur air. Jadi Iya, garam. Antum pernah coba garam dicampur air nggak? Diaduk. Tidak. Asin. Ya asin ya, larut. Garamnya larut ke dengan air. Jadi hancur ya. Gulali saat Nanti kita bahas sedikit-sedikit ini ya. Insya Allah besok kita akan bahas tentang Imam Mahdi. Apa hero amin? Ada yang bertanya lagi nggak? Coblos nomor 1. Paham. nomor 1. Sudah? Gak ada yang bertanya? Udah lewat. Ustaz, ada mau nanya Ustaz. Ya, fadhal, silakan Hafiz. Ustaz, emang nggak ada saat manusia yang bisa membunuh Dajjal saat selain Nabi Isa? Oh ya, baru Ustaz mau bilang manusia yang kemudian membunuh Dajjal ya Nabi Isa. Ya Nabi Isa itu manusia. Ya selain itu memang Allah takdirkan memang seperti itu. Yang membunuh bisa membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Siapa yang tahu Nabi Isa dengan Dajjal punya apa selain dia nanti ada di akhir zaman, ada
apa namanya satu kesamaan. Sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Sama-sama manusia, ya benar. Terus apa lagi? Namanya sama-sama hidup. Nah, sama-sama milik namanya Al-Masih, dan dua orang ini ya yang memiliki nama Al-Masih. Kalau Nabi Isa, Al-Masihnya di mana? Di belakangnya. Belakang. Isa Al-Masih. Kalau Dajjal? Al-Masih Di depan Ad-Dajjal. masih Dajjal. Di Ya, Dajjal. nanti kita bahas sedikit ya. Yang jelas memang Allah takdirkan yang dapat membunuh Nabi Isa. Nanti kan Dajjal keluar pasukannya, ya, merusak fitnah, menyebarkan fitnah, ya. Karena itu 70.000 Yahudi Asbahan itu kan, yang mereka ya kali dan merusak. Ya, merusak. Padahal dia cuman berada di bumi itu sebentar. Woi, dia woi. Baik. Ada yang tanya lagi? Jadi yang membunuh ya Nabi Isa, karena memang itu sudah apa namanya ketentuannya ya, tauqifnya Nabi Isa lah yang hanya bisa membunuh Dajjal. Yang lain tidak bisa. Manusia yang lain tidak bisa. Baik, ada lagi? Enggak ada? Farhan, Sat. Farhan. Farhan. Kenapa? Ayo, Farhan. Jadi Sat. Nggak jadi. Farhan, nanti ya sanlatnya belum ini. Pokoknya nanti kalau ada info sanlat satin poin lagi. Ya, Ana juga mau Sat. Iya. Kairo ya, teman-teman hadiah banyak. Iya, gocap. Ana juga mau Sat. Nah juga Ustaz. Ana Sat. Baik, nanti satu mumin informasikan di sini. Ustaz, kayaknya Hisham mau nanya, Ustaz. Ya, betul. Udah, Hisham nanya aja. Zulkarnain bikin tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj kapan, Ustaz? Ya di zamannya Zulkarnain lah. Sudah lama zaman Zulkarnain, zaman dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Zulkarnain yang para ulama berselisih apakah Zulkarnain ini seorang nabi ataukah hanya raja biasa, Zulkarnain yang artinya memiliki dua tanduk. Wallahu alam, tapi yang lebih Ustadz Roji lebih dekat kebenaran menurut Ustadz adalah Zulkarnain hanya seorang raja, ya, raja yang tapi Allah berikan kemampuan yang sangat luar biasa, ya. Kalau Ustadz Nalar nih, Ustadz kan sekolahnya pernah di teknik, jadi yang dia bisa mendidihkan besi yang banyak, yang kemudian besi itu bisa bagaimana cara membakarnya dengan tungku yang sebesar apa, dengan kemudian cara menuangkannya, besi yang tadinya besi kemudian meleleh kemudian dituangkan di dinding. Ana mau nanya Sat. Meleleh jadinya. Anak Teknologinya sangat canggih. Allah alam. Ya gimana? Sat. Ya, Aku mau nanya Sat. ya tafadhal Kairo. Emang benar tembok Zulkarnain itu di Cina Sat? Allah alam, gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu letaknya di mana, itu hanya orang-orang saja yang mereka mengatakan Ya'juj itu seperti keturunan bangsa Mongol yang mukanya itu kan mirip kan seperti apa namanya, tameng yang dipukul gitu kan. Ya Allah alam, tapi nggak tahu ya yang pastinya mereka tempatnya di mana. Yang jelas mereka sekarang lagi ngegali lubang. Dan ketika waktu itu kata Rasulullah, ketika mereka sekarang ditandakan seperti ini, mereka sudah bisa melihat lubang sini, mereka sudah bisa melihat dunia. Lihat gitu kan. Nah, tapi setelah itu, setelah kejadian itu, mereka
sudah sore kan, dia bilang kita balik lagi, besok kita gali lagi. Ternyata ketika mereka balik lagi, ketika mau gali lagi, ternyata lubangnya sudah ketutup lagi. Mereka gali lagi, ketemu lagi lubang seperti itu lagi. Kemudian udah malam lagi, mereka balik terus sampai nanti menjelang mereka akan keluar, Allah ilhamkan pemimpinnya itu mengucapkan apa? Insya Allah. Insya Allah nanti besok kita kembali lagi. Nah, setelah itu besoknya dia kembali, maka dinding itu tetap utuh seperti hari yang sebelumnya. Jadi tinggal lubang ini baru kemudian digali lagi, terbukalah dinding tersebut, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj ya, dan kemudian merusak bumi ya, membuat kerusakan yang sangat terusak-rusaknya. Mereka adalah kaum yang sombong ya. Saat mau nanya, Zat. Ya, betul. Saat kita kan di Indonesia, terus cara kita kabur dari Ya'juj dan Ma'juj gimana, Zat? Kita kan Indonesia, cara kita kabur dari Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Ya'juj dan Ma'juj itu datang keluar ya, kaum muslimin itu udah bersatu, udah jadi satu kesatuan, udah bersama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka ketika keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa tidak bisa membunuh mereka, disuruh lari ke atas gunung, berkumpullah manusia di atas gunung. Ya, kaum muslimin tinggal itu aja, nggak ada, antum nggak usah kepikiran kita lari kemana, enggak ya. Jadi ketika itu kaum muslimin sudah bersatu dalam satu pemimpin, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi pemimpinnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kemudian Nabi Isa berdoa, kemudian turunlah burung yang Allah turunkanlah itu namanya binatang kecil itu, ulat itu ya, leher mereka, kemudian menggerogoti mereka sampai mereka mati dengan keadaan hina ya. Kemudian ketika Nabi Isa turun ke gunung, dia dapati Ya'juj Ma'juj itu sangat banyak berserakan di muka bumi, tidaklah ada sejengkal tanah kemudian ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa pun bingung, turun nggak bisa turun karena di mana-mana ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka berdoa kembali, minta dibersihkan bumi, dibuang Ya'juj dan Ma'juj mana. Kemudian datanglah seperti burung yang membawa Ya'juj dan Ma'juj, entah dibuang kemana. Kemudian turun hujan, bumi kembali bersih kembali, hilang. Nah, barulah kaum muslimin mengumpulkan alat-alat perangnya Ya'juj dan Ma'juj sampai dikumpulkan untuk menjadi bahan kayu bakar yang bisa jadi kayu bakar sampai tahunan ya. Allah alam bisawab. Jadi intinya kaum muslimin ketika itu ya sudah bersama bisa ya, mereka lari ke atas semua dibunuh, apa aja ketemu dibunuh, apa aja ketemu dihancurkan sama Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini perkara yang signifikan ya. Baik, ada lagi? Emang benar nanti kaum muslimin berperang sama kaum Yahudi? Ya, kaum Yahudi itu nanti selain seperti yang ini, yang terjadi sekarang ini, ya kan? Walan tardu ankal yahudu walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani itu nggak bakal redo sama kita sampai kita ikut milahnya mereka. Sampai sekarang pun mereka memerangi kita. Ya, antum bisa lihat saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka ditindas. Ya, kita doakan mereka agar mereka diberikan kekuatan dan diberikan kemenangan oleh Allah. Dan itu sampai akhir. Dan nanti yang mengikuti Dajjal adalah orang-orang Yahudi dari Asbahan. Dari Persia. Jelas. Dan itu akan nanti yang akan diperangi oleh kaum muslimin. Ya, diperangi kaum muslimin di bawah pimpinan dari Nabi dan Nabi Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa yang mempunyai Dajjal. Allah alam. Ada lagi? Ya, Dikri. Berarti sampai sekarang ya Ya'juj Ma'juj itu belum baca Insya Allah ya Ustaz? Ya belum. Kalau udah Insya Allah keluar dari dia jangan. Nanti ya, belum. Nanti belum ada Nabi apa? Mahdi belum datang ya. Kemudian belum keluar Dajjal, belum Nabi Isa dulu. Kaum muslimin
bergabung menjadi satu. Kalau dulu, kalau nanti itu kaum muslimin sudah bersatu. Satu di bawah pimpinannya Imam Mahdi ya. Kalau alam bisawab ya. mau tanya dan saat Anda mau nanya saat Anda udah nggak tahu saat. Iya kenapa? Hafiz? Yajud dan Majud galinya pakai apa saat? Oh kecil. Allah alam. Galinya pakai apa Ustaz nggak tahu. Apa? Paculnya seperti apa Ustaz nggak tahu. Siapa yang gali, Zat? Hanya dikabarkan mereka menggali setiap hari untuk keluar. Menggali untuk keluar setiap hari seperti itu. Menggali Kasihan Zat. digali lagi seperti semua, digali lagi, kembali lagi seperti semua, digali lagi, kembali seperti semua sampai nanti di akhir Zat, ya Zat, apa namanya? Nah dulu aja. Kita bakalan lihat Imam siapa sih Zat? Namanya Zat itu Zat? Yang Imam Mahdi. lawan ya Zat. Lihat gak? Ya nanti ketika di akhir zaman nanti yang manusia hidup di zamannya, manusia hidup di zaman itu nanti akan bersepakat dan berbaiat, membaiat, menyatakan Imam Mahdi adalah pemimpin kita. Ya. Ustazah, nanti kalau udah kiamat nanti perubahan iklim sama cuaca atau tekanan bumi berubah nggak? Gimana? Sangat Kalau detail. nanti udah ada ciri-cirinya itu biasanya tekanan bumi berubah nggak? Kanan bumi berubah enggak? Ya Allah alam, yang jelas bumi mengeluarkan isinya ketika kiamat. Seperti dijelaskan kemarin. Ya. Tadi dulu, sabar Aidan. Bumi mengeluarkan isinya. Bumi terpecah. Bahkan disebutkan tadi tenggelamnya bumi dulu sebelum kiamat. Ya, itu pun antum bisa bayangkan tenggelamnya bumi di daerah timur, kemudian tenggelamnya bumi di bagian baratnya bumi, kemudian tenggelamnya bumi di Jazirah Arab, itu secara besar-besaran. Dan itu sesuatu yang bencana alam yang besar sekali ya. Itu belum kiamat, belum. Nanti kiamat itu gunung itu terbang seperti kapas itu terbang. Bumi terbang gimana nanti bisa bayangkan? Bumi itu kental ya, berterbangan. Saking apanya? Saking bergoncangnya bumi, saking kuatnya bergoncang bumi. Nah, terbelah bumi, kemudian mengeluarkan isinya, ya menghancurkan, ya pokoknya hancur sehancur-hancurnya, dan manusia semuanya, manusia mati semuanya, binatang semuanya mati, tumbuhan semuanya mati, dan Allah ganti bumi ini dengan bumi yang baru yang datar, ya, yang datar, tidak ada pegunungannya, tidak ada apanya. Seperti itu. Nanti kita jelaskan ya, Allah alam, nanti semoga ada sampai pembahasan sana ya, pembahasan sana. Yang jelas iklim berubah nggak? Ya jelas, namanya kiamat kan sesuatu yang gunung aja terbang, antum bisa bayangkan gunung terbang ya. Kan gimana dia surat Al-Qaryah kan? Kal farasil abatu fatakunul jibal kal farasil. Fatakunul jibalu kal inan mampus. Apa gimana? Al-Qaryah wa ma adraka mal Qaryah. Yauma yakunu kal farasil abatu fatakunu kal ihnil mampus. Ya, manusia berterbangan aneh-aneh. Kemudian gunung-gunung itu hancur, gunung-gunung hancur. Gunung yang dulunya kuat menjadi pasaknya bumi yang membuat bumi tidak bergerak. Ketika itu dihancurkan, hancur. Ketika gunungnya sudah hancur, maka bumi bisa bergerak dan ya, terjadilah apa yang kita kemarin. Dan itu adalah hari yang sangat dahsyat. Sudah dijelaskan kemarin. Ibu saja yang sedang menggendong bayinya sedang disusui, menggendong bayinya, dibuang bayinya. Ya, seorang anak akan meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya. Begitu seorang ayah akan meninggalkan anaknya, meninggalkan saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Tidak ada yang dengan orang lain, semua memikirkan dirinya masing-masing. Dan ini insya Allah tidak akan terjadi kecuali terjadi pada kaum yang
disebutkan seburuk-buruknya manusia, yaitu manusia yang dipersiapkan untuk melihat hari kiamat, itu orang-orang kafir. Semoga kita Allah takdirkan menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam dan mati dalam keadaan Islam. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Kalau kita Islam, mati sampai Islam, insya Allah kita nggak ketemu hari kiamat. Ya, Allah alam. Ada lagi? Ustaz, nanti di Indonesia terbelah nggak? Apa? Tenggelam nggak di Indonesia? Indonesia tenggelam nggak? Allah alam bisawab. Itu hal yang gaib ya. Saya nggak tahu. Yang jelas daerah timur tenggelam, daerah barat tenggelam, entah daerah timurnya mana. Indonesia masuk timur, tapi timur yang mana saya nggak tahu. Kemudian Jazirah Arab, ya negeri-negeri Arab itu tenggelam juga, dan negeri Arab yang mana saja kita nggak tahu. Itu hanya disampaikan saja oleh Rasulullah, fasun fil masyriq wa fasun fil maghrib wa fasun fi jaziratil Arab. Jadi tenggelam di timur, tenggelamnya bumi di barat, dan tenggelam bumi di Jazirah Arab. Adapun Indonesia tenggelam atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, anak mau tanya Ustaz. Terakhir, ya Aidan. Ustaz, Ya, nanti Yajud Majud senjatanya apa Ustaz? yang Majud senjatanya seperti manusia pada umumnya. Pakai pedang biasa, pakai tameng, pakai panah. Yang Pakai tembakan ya Ustaz? nanti senjata-senjata itu jadi kayu bakar nantinya. Setelah mati dijadikan kayu bakar oleh kaum muslimin bertahun-tahun lamanya. Saking apanya? Saking banyaknya Yajud Majudnya. Ya, saking banyaknya senjata itu bisa menjadi kayu Ntar bakar. pakai tembakan ya Ustaz? Kenapa? Pakai tembakan. Oh, udah nggak ada tembakan di zaman itu. Semua kembali kepada berperang seperti berkuda, mana dan lain sebagainya. Ya, udah nggak ada lagi tembak-tembakan lagi. Jadi semula. Ya, Allah. Berarti nuklir nggak ada Ustaz? Nuklir nggak tahu. Entah terjadi setelah itu nuklir zaman yang sudah berakhir. Sekarang masih ada nuklir ya. Allah yang jelas jelaskan perangnya menggunakan hal seperti itu. Ya, Nabi Isa pun membunuh Dajjal pun bukan pakai tembakan, basokan dan sebagainya, tapi pakai apa? Pakai tombak. Ya Allah yang jelas. Juga suka. Persiapan kita, diri kita persiapkan, kita belajar berenang, kita niatkan untuk menjaga tubuh kita biar kuat. Suatu saat kalau misalkan terjadi yang tidak kita inginkan, kita bisa berperang membela agama Islam ya. Latihan memanah, latihan berkuda itu latihan-latihan yang sunnah ya. Olahraga atau lari pagi biar fisiknya kuat, biar kuat beribadah kepada Allah, itu antum harus rajin olahraga. Masih apa? Tapi perangnya nanti pakai apa, kita nggak usah pikirkan itu. Yang jelas kita imani saja nanti ada peperangan di akhir zaman antara tentaranya Imam Mahdi dan Nabi Isa, kemudian dengan tentaranya namanya Dajjal. Allah alam bisawab. Dan juga nanti akan ada Ya'juj dan Ma'juj akan keluar di akhir zaman. Tapi kita karena sudah jam melewat nih, udah kelebihan waktu kita nih ya. Nah, ini yang mau pada siap-siap makan-makan nih. Kim ya, udah siap mau makan-makan nih. Ustaz, pakai banget Ustaz. Mau ini order Apa, kue. Baik, sudah ya. Ada lagi. Ayo Ustaz Adit. Jazakumullah khairan, anak kembalikan kepada Ustaz Adit. Kalau materinya berarti besok bahas apa Ustaz? Apa? Besok kita masuk ke turunnya Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, Ustaz. Berarti Turunnya Imam Mahdi. baik. Barakallahu fikum. Oke. Alhamdulillah untuk kajian sore ini. Masya Allah tadi tanya jawabnya juga sangat-sangat aktif. Alhamdulillah semoga bermanfaat apa yang antum lakukan, apa yang antum terima dari Asma. Semoga antum mengetahui dari hal tersebut, antum banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan ini agar antum tidak disampaikan di hari tersebut, di mana di hari semua kekacau balauan dan lain-lain ya. Baik, Allah yubarik.
kita cukupkan untuk itu untuk siap-siap untuk buka puasa. Ada yang mau bagi-bagi makanan silakan, tikip bagi enggak. Ya, tapi Allah barik. Kita cukupkan untuk pertemuan sore hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul. Karena izin live boleh nggak Ustaz? Kenapa? Izin live. Nggak boleh, Kim. Apa Ustaz? Karena belum mandi Ustaz. Boleh bentar aja, Kim. Ya, dan Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.